Walaupun berusaha dengan susah payah, namun Ryu tetap tidak bisa melakukan perlawanan pada BOT dan Terbain. Tentu saja dia pun dibuat babak belur oleh kedua pengikut Hao ini. Mau tidak mau, pada akhirnya Ryu harus rela menerima kekalahannya. Ketika nyawanya sudah di ujung tanduk, tanpa sadar Ryu terus berharap untuk tetap hidup. Harapan yang membara itulah yang telah memanggil salah satu dari 3 kekuatan agung, yaitu Gandhara. Gandhara pun menyelamatkan Ryu dengan menghajar BOT dan Terbain hingga mereka berdua melarikan diri. Sebelum lanjut pada inti cerita, kami ingatkan dulu bahwa konten ini adalah konten full spoiler. Jadi kami anggap kalian sudah bisa memahami dan memutuskan untuk melanjutkan nonton atau meninggalkan konten ini. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan notifikasinya agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik untuk kalian. Oke gengs, inilah Shaman King episode 36. Di awal scene, terlihat Chokorov dibuat jantungan dengan kematian semua teman-temannya di basecamp South. Kemarahannya pun langsung memuncak. Saat itu muncullah Recep dan Seiram yang sedang mengendarai golem. Recep mengakui bahwa dia dan adiknya yang telah membunuh semua teman-teman Chokorov. Dengan mode South-nya, Chokorov berniat untuk memberikan pelajaran pada Recep. Namun dengan serius Recep berkata kalau Chokorov adalah pembunuh ayahnya. Kemarahan Chokorov langsung mereda ketika mengetahui bahwa 2 bocil di hadapannya ini ingin menuntut balas pada kejahatan yang dilakukannya dulu. Seiram yang tidak memiliki emosi dari dalam golem langsung mengeluarkan laser beam yang memiliki energi luar biasa untuk menghabisi Chokorov. Di lain tempat, nampak Mikihisa telah terkapar tidak berdaya menghadapi serangan kekuatan golem. Menurutnya, ini adalah masalah yang serius. Kebangkitan golem terlalu cepat dan di luar prediksinya. Golem memiliki teknik Spirit Surge yang mirip seperti kemampuan Hao dan Ana. Teknik ini pun berhasil menemukan Chokorov dan teman-temannya. Dia sungguh tidak menyangka golem bisa berkembang sejauh ini. Dengan tertatih dia memerintahkan Shikigami-nya untuk pergi ke tempat Ana, sementara satunya pergi ke tempat Yoh untuk memberikan peringatan buruk ini. Setelah memberikan perintah tersebut, Miki pun akhirnya pingsan tidak sadarkan diri. Serangan laser beam golem untungnya tidak mengenai Chokorov. Chokorov memang diketahui memiliki oversoul yang membuat pergerakannya sangat lincah gengs. Golem pun langsung menembakkan laser hingga membuat Chokorov kewalahan. Chokorov sebenarnya masih berusaha untuk memahami apa yang terjadi. Dia pun masih agak tidak percaya kalau orang yang telah dibunuhnya 3 tahun yang lalu adalah orang tua dari bocil di hadapannya. Singkatnya, kedua bocil ini ingin membalaskan kematian orang tuanya. Di dalam kebingungannya, dia pun mengingat pesan dari Yoh bahwa jika berbuat sesuatu, maka pasti akan ada balasannya. Namun Chokorov memiliki pandangan tersendiri, di mana kedua bocil ini telah menyerang teman-temannya hingga tewas. Hal inilah yang membuatnya memberikan sebuah perlawanan dengan menebas tangan golem hingga putus. Di dalam hatinya dia meminta maaf. Dia memang pernah menghabisi nyawa seseorang yang mungkin saja itu adalah ayah Recep dan Seiram. Namun untuk menciptakan dunia yang penuh dengan canda tawa tanpa perselisihan, dia masih belum boleh mati di sini. Chokorov pun mengingat kakek Orona dan berjanji untuk tidak membunuh orang lagi. Dia pun sedih dan menangis. Sekali lagi Chokorov meminta maaf pada Recep dan Seiram atas hal buruk yang telah diperbuatnya. Nahasnya, golem berhasil menembakkan lasernya tepat di jantung Chokorov. Serangan Chokorov bukanlah masalah yang serius bagi golem. Mesin ini tidak mudah untuk dihancurkan dan bahkan bisa memulihkan dirinya sendiri. Badan Chokorov pun gemetaran dan darahnya jatuh bercucuran. Dia sadar kalau masalah ini tidak akan selesai hanya dengan meminta maaf saja. Chokorov pun merasa tidak berhak untuk membuat Recep dan Seiram tertawa. Dia pun berjalan tertatih sambil meneteskan air matanya. Ketika Chokorov akan jatuh pingsan, untungnya Yoh datang tepat waktu dan menangkapnya. Ryu yang datang bersama dengan Yoh berusaha untuk fokus menolong Chokorov, sementara Yoh akan meladeni Recep dan Seiram. Recep sepertinya telah mengenal Yoh yang merupakan putra dari Mikihisa. Recep pun mengancam akan membunuh Yoh jika Yoh bersekongkol dengan Chokorov yang merupakan pembunuh keji. Yoh pun dengan tenang memutar fakta bahwa Recep sendiri telah menjadi pembunuh karena dia telah membunuh Chokorov. Yoh pun menanyakan kepada kedua bocil ini
Apakah mereka lega dengan pembalasan dendam yang telah terlaksana ini? Mendengar hal ini membuat Recep sedikit bingung, namun Seiram masih saja diam tanpa emosi. Rasa bingung ini berubah menjadi kesal ketika Recep mengetahui tidak ada perubahan apapun pada Seiram. Dia pun menumpahkan semua kekesalannya karena Yoh telah datang ikut campur dalam urusan balas dendamnya ini. Saat itu juga, Recep ingin menghabisi Yoh dengan memerintahkan golem untuk menembakkan bimnya. Walaupun serangan golem sangat mematikan, untungnya Yoh masih bisa bertahan dari serangan tersebut. Yoh berniat untuk bertarung demi membalaskan Chocolov. Dia juga berharap kalau Recep dan Seiram tidak keberatan. Sayangnya Recep masih kesal. Dia menganggap Yoh sangat naif karena tidak pernah kehilangan hal yang sangat berharga. Padahal Yoh sebenarnya telah kehilangan sahabat terbaiknya, yaitu Masamune. Yoh pun mulai serius dengan mengeluarkan Spirit of Sword. Dia juga mencoba untuk membujuk Recep dan Seiram agar kembali sebelum semuanya terlambat. Di saat yang sama, Ryu dan Tokagero terlihat sedang kerepotan untuk menolong Chocolov dan yang lainnya. Ryu mengingat tentang pertarungan terakhirnya, di mana seharusnya dia benar-benar mati. Untungnya ada Gandara yang datang menolongnya. Gandara sendiri memiliki kekuatan untuk membangkitkan orang yang telah mati. Maka dari itu, Ryu meminta Tokagero untuk membantunya, agar bisa menemukan lokasi Gandara supaya Chocolov dan teman-temannya bisa tertolong. Sementara itu Recep telah bersiap untuk menyerang Yoh dengan menunjukkan kekuatan sejati milik golem. Tanpa banyak bicara, Yoh mengerahkan salah satu teknik andalannya, yaitu Daiko Kojin, hingga menyebabkan ledakan yang luar biasa besar. Sayangnya golem masih baik-baik saja dan mulai menunjukkan kekuatan sejatinya yang bahkan Recep tidak mengetahuinya. Recep pun semakin bersemangat untuk melakukan balas dendam. Atas perintahnya, golem menembakkan Sephiroth Blast hingga membuat daerah sekitarnya luluh lantak tidak karuan. Ketika Yoh mulai mendekat, golem langsung terbang atas perintah Seiram. Dari angkasa, golem menembakkan kembali Sephiroth Blast-nya hingga membuat daratan menjadi rata. Untungnya dengan sigap, Yoh melompat menaiki golem untuk membuat perhitungan dengan Recep. Hal ini membuat Recep yang terbojok menjadi panik dan takut. Saat golem akan menyerang, pedang Yoh dengan cepat telah memotongnya. Dengan ini, sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Recep. Yoh pun memberikan ceramah penting untuk Recep. Dia bisa saja membunuh Recep dan adiknya, apalagi di sampingnya ada Mixi Jaguar yang sudah sangat marah karena Chocolov tersakiti. Mendengar hal ini membuat Recep semakin ketakutan. Namun demi melindungi adiknya, dia pun melawan Yoh walau sudah jelas sia-sia. Sebenarnya Yoh hanya ingin supaya Recep dan adiknya tidak memulai pertarungan yang sia-sia. Jika bertarung karena kebencian, maka pasti akan kehilangan sesuatu juga. Harusnya Recep dan Seiram bertekad untuk bertarung walau tanpa ada kepastian untuk kembali. Wejangan ini membuat Recep mulai tersadar. Recep yang akan terjatuh, untungnya ditangkap oleh Amidamaru. Yoh masih tersenyum dan menenangkan Recep, walaupun dia baru saja telah melakukan hal yang buruk. Belum menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba Yoh mendapatkan serangan laser dadakan dari golem. Hal ini membuat Recep kebingungan, karena golem memiliki sisi lain yang belum pernah dia ketahui. Serangan ini membuat Yoh dan Recep mulai terjatuh. Untungnya Yoh berhasil mendarat dengan menggunakan Spirit of Sword. Nahasnya, dia kehilangan banyak darah hingga membuatnya sangat kepayahan. Yoh pun meminta Recep untuk kabur dan tidak mengkhawatirkan Seiram karena dia sendiri yang akan menyelamatkannya. Dari dalam kokpit golem, terlihat Seiram sedang mengendalikan golem dengan mimik muka yang aneh. Scene berpindah pada Chocolov yang telah sampai di gerbang akhirat. Dia sadar akan masuk ke neraka karena telah banyak membunuh orang. Tanpa diduga, tiba-tiba muncul kakek Orona di belakangnya. Chocolov pun sangat kaget dibuatnya. Apalagi dengan lelucon garingnya, dia bisa memastikan bahwa orang itu memang benar-benar kakek Orona. Singkat cerita, Orona mengatakan bahwa dunia ini berada di dalam Great Spirit, tempat di mana semua jiwa yang ada di bumi kembali. Jiwa-jiwa itu saling memanggil satu sama lain dan membentuk suatu kesatuan di dalamnya. Jiwa adalah cerminan semasa hidup. Manusia adalah makhluk yang suka membedakan kebaikan dan keburukan. Jiwa yang terikat oleh konsep itu tidak akan bisa melihat dunia luar. Kakek Orona pun mengakhiri ceramahnya dengan mengajak Chocolov menuju jiwa yang paling besar.
Di dalam hutan, Yoh berusaha untuk bertahan walaupun merasakan kesakitan pasca serangan golem. Luka yang dideritanya lebih berat dari yang diperkirakan. Sementara Red Chef masih terjaga sendiri dan memikirkan siapakah yang jadi musuh dia sebenarnya. Di langit, Seiram dan Golem telah menemukan lokasi Yoh. Dia pun mengubah Golem menjadi mode bertempur dan bertarung habis-habisan. Tiba-tiba saja gerakan Golem terhenti karena kemunculan Spirit of Fire yang langsung menangkapnya atas perintah Hao. Hao sepertinya sangat berniat untuk menyantap Golem karena sangat tertarik dengan kekuatannya. Yoh pun langsung meneriaki Hao untuk melepaskan Golem dari genggamannya. Dia juga meminta Red Chef untuk segera lari menjauh dari TKP. Sayangnya, kondisi jadi tidak memungkinkan karena Hanagumi telah menghadang. Parahnya tidak hanya Hanagumi, situasi semakin runyam ketika banyak sekali pengikut Hao yang bermunculan. Dengan Oracle Bell-nya, POT melihat bahwa energi spiritual Golem mencapai 550.000. Lucis langsung menjelaskan bahwa inilah yang dinamakan dengan energi spiritual terintegrasi. Umumnya, Saman menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk menghasilkan Oversoul. Saman dengan energi spiritual yang rendah tidak akan mampu mengendalikan roh dengan energi yang besar. Untuk itulah, energi spiritual terintegrasi ini diciptakan. Dari sini diketahui fakta kalau Seiram telah dirasuki oleh roh ayahnya sendiri, yaitu Profesor Kamel Munzer. Dengan ini tidak aneh kalau Seiram dengan mudahnya mengendalikan dan mengeluarkan kemampuan sejati Golem. Golem yang dikendalikan oleh Kamel berusaha untuk lepas dari Spirit of Fire dan melakukan serangan balasan sedemikian rupa. Sayangnya dia tetap tertangkap dengan mudah oleh Spirit of Fire. Dengan keras, Yoh meminta pada Hao untuk menghentikan tindakannya. Dia siap bertarung dengan pedang besarnya, walaupun dia juga tahu tidak akan bisa mengalahkan Hao. Ketika Spirit of Fire hendak memangsa Golem, tiba-tiba saja Lizard datang melepaskan dan mengikat Golem dengan kawat pendulumnya. Huru-Huru dan Ren juga terlihat datang untuk membantu Yoh yang benar-benar sudah kewalahan. Lizard teringat pesan Yoh, yaitu jika berbuat sesuatu, pasti akan ada balasannya. Untuk itulah, dia mengikuti Yoh dan mengajak yang lainnya untuk datang membantu. Terlepas dari apapun resikonya, Lizard berharap agar mereka semua bisa saling mengerti, sehingga bisa terjalin sebuah kisah persahabatan sejati. Di malam yang diterangi oleh bulan purnama, Hao berkata bahwa dia tidak begitu memahami apa itu pertemanan. Selama ini, dia tidak pernah merasakan apa itu pertemanan, apalagi dengan manusia. Sementara itu, Yoh masih tetap berdiri tegak untuk menghadang Hao. Sambil menyemangati Red Chef, dia mengeluarkan Spirit of Sword dan bersiap untuk bertarung habis-habisan dengan teman-temannya. Demikian juga dengan semua pihak Hao. Dilihat dari sisi manapun, kedua kubu yang berseteru ini nampaknya tidak ada yang mau mengalah. Melihat penampakan Spirit of Fire, Hao menjadi paham bahwa teknik milik Yoh tersebut adalah wujud inspirasi dari Onigoroshi milik Masamune. Melihat Oversoul itu pun membuat hati Hao begitu terluka, karena nyatanya Masamune adalah satu-satunya temannya di dunia. Apalagi Masamune telah mengkhianati dan membunuhnya beratus-ratus tahun yang lalu. Hao pun menjadi resah dan tidak bernafsu. Pada dasarnya, saat ini dia sedang menikmati waktunya untuk berjalan-jalan keluar. Dia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Yoh dan yang lainnya begitu saja. Kepergian Hao ini membuat semuanya agak kebingungan. Huru-Huru merasa tenang karena mereka semua terselamatkan berkat kepergian Hao. Namun Ren memastikan kalau Huru-Huru tidak akan selamat karena dia lemah dan pasti akan kalah duluan. Ren dan Huru-Huru pun bertengkar sendiri. Sementara Yoh terlihat lega, namun dia masih mengkhawatirkan kondisi Seiram dan ingin menolong Red Chef. Untuk itulah dia ingin menghentikan Golem bagaimanapun caranya, dan tentu saja Yoh memang tidak mengerti sama sekali. Dia yang sudah kelelahan akhirnya pingsan dan menyerahkan sisanya pada teman-temannya. Saat itulah Golem yang dikendarai oleh Profesor Kamel mulai bangkit dan marah. Dia merasa kalau Golem ini kuat dan tidak akan bisa dihentikan. Lagi-lagi Golem menembakkan lasernya hingga membuat hutan menjadi amburadul. Sementara itu, Mikihisa masih tergeletak tidak berdaya di tempatnya. Dia mengingat pertemuan pertamanya dengan Profesor Kamel di Gunung Kailas. Kamel adalah sosok yang sangat menyukai gunung. Kalau dia melihat gunung, dia tidak akan puas sebelum mendaki hingga puncak.
Itulah yang menggambarkan kepribadiannya sebagai seorang ilmuwan. Mickey dan Kamel pun dengan mudah bisa berteman dan menjadi semakin dekat. Mickey sendiri tidak tertarik dengan penelitian Kamel, namun dia sangat menyukai kegigihannya dalam berusaha. Di dalam sauna, Kamel berkata pada Mickey bahwa dia tidak peduli dengan siapapun yang memiliki dendam padanya. Dia akan terus melanjutkan penelitiannya. Oleh karena itu, Kamel meminta tolong pada Mickey untuk menjaga Golem dan anak-anaknya apabila ada hal buruk yang menimpanya. Tentu saja sebagai teman yang baik, Mickey mengiyakannya. Mickey yang masih tidak berdaya menaruh harapan besar pada Yoh untuk menghentikan kebrutalan Kamel. Kamel yang begitu marah langsung mengancam dan membunuh Ren dan Horo-Horo untuk memulihkan energi spiritual Golem. Ketika akan dihabisi, dengan cepat Zelen menangkap kedua bocah kebingungan tersebut. Lizard dengan sigap mengambil inisiatif ini karena dia yakin semuanya tidak akan mampu untuk melawan Golem. Walaupun masih ada seram di dalam Golem, namun saat ini melarikan diri adalah pilihan yang tepat. Tapi Golem pun dengan cepat terbang dan mengejar Zelel. Lizard berpikir kalau Golem tidak menyerang karena ada keberadaan Red Shape bersama mereka. Hal ini membuat Red Shape bangkit dan berusaha untuk menyadarkan ayahnya supaya bisa menghentikan Golem. Dia pun geram dan memukul perut Horo-Horo karena Horo-Horo ngomong hal yang aneh-aneh tentang ayahnya. Melihat keteguhan dan nyali Red Shape, membuat Ren ingin menolongnya dengan menyusun sebuah rencana bersama Lizard. Zelel pun akhirnya berhenti dari pelariannya, sehingga membuat Pak Kamel mulai waspada. Kamel pun menjadi begitu marah karena Ren dan yang lainnya berencana untuk menghabiskan semua energi spiritual milik Golem. Saat itulah Red Shape berusaha memanggil-manggil nama ayahnya. Sayangnya suara Red Shape tidak sampai dan dia malah dikunci oleh ayahnya dengan menumpahkan Sephiroth Blast. Serangan laser berwarna merah yang berkekuatan tinggi ini pun frontal menerjang Zelel. Red Shape hanya bisa menangis pasrah karena tidak berhasil menyadarkan ayahnya. Tanpa diduga, tiba-tiba Chocolov datang dengan sangat cepat untuk menolong semuanya. Hebatnya, Choco bisa menghempaskan serangan laser Golem ke angkasa. Dia juga terlihat merubah penampilannya menjadi lebih nyentrik. Karena Kamel tidak sadar kalau dia telah mati, maka Chocolov mulai bercerita kembali tentang kejadian buruk di malam menjelang pergantian tahun, bahwa dia telah membunuh Kamel. Mendengar omong kosong Choco, membuat Kamel marah kembali. Sayangnya dia tidak bisa mengimbangi kekuatan Chocolov dan terkena serangan kejutan hingga membuat Golem jatuh tersungkur. Ternyata Choco telah merubah Oversoul-nya menyerupai jaring laba-laba dan menggunakannya sebagai pijakan untuk berlari ke sana kemari. Wujud Oversoul-nya adalah kepala batu Olmec yang memancarkan energi lumayan besar. Saat itulah di tengah-tengah yang lainnya muncul kakek Orona yang merupakan guru Chocolov. Dia bercerita bahwa dulunya Chocolov takut dengan kegelapan. Orang tuanya terbunuh ketika dia masih sangat kecil. Kurang kasih sayang membuat dia menjadi seorang berandalan dan anggota geng yang melakukan banyak tindakan kriminal. Dia pun selalu mengulang-ulang kesalahannya. Banyak sekali dosa yang telah diperbuatnya. Hingga mau menebus seperti apapun, dosanya takkan pernah hilang. Mau dipikir dan disesali bagaimanapun, perasaan bersalah itu malah semakin membebaninya. Tapi dia memiliki sedikit cahaya harapan, dan tentunya cahaya itu adalah teman-temannya. Dia pun bisa menemukan jawaban untuk dirinya sendiri berkat kehadiran teman-temannya. Teman yang memiliki kekuatan dan masa lalu yang sama. Scene pun berpindah di mana Chocolov terbangun dari mati surinya setelah melewati dimensi lain dengan bantuan Orona. Orona memberikan ujian terakhir pada Chocolov untuk menguji kekuatan dari roh Pascual Abbats yang berumur 1000 tahun. Pascual dulunya adalah salah satu peserta Shaman Fight yang memberikan sebuah harapan. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang turnamen, namun keberaniannya telah membuat dirinya berevolusi. Choco pun menerima ujian dari Orona dan siap menunjukkan sisi keberaniannya. Scene pun kembali pada Chocolov yang ingin menunjukkan hal yang lebih menakutkan daripada kematian pada Kamel. Dengan tegas Choco yang didampingi oleh Mick dan roh Pascual menantang Kamel untuk bertarung hingga mati. Kamel begitu tertarik dan menerima tantangan Choco dengan amarah tinggi. Di dalam hatinya, Chocolov memandang bahwa hal ini adalah keputusan terbaik. Bagaimanapun juga, kejahatannya tidak bisa dihapuskan. Tapi yang menjadi prioritasnya saat ini adalah menyelamatkan jiwa Kamel, meskipun nyawa jadi taruhannya. Untuk menghadapi Golem, Choco harus melakukan Oversoul gabungan dengan Mick. Tidak berhenti di situ, dia juga melakukan penyatuan roh dengan Pascual Abbats.
Double Oversoul ini pun membuatnya diselimuti oleh armor keren yang bernama Jaguar Man. Dengan kekuatan barunya, Choco menyerang golem dan tidak memberikan kesempatan. Namun golem memang sangat kuat. Walaupun menerima serangan mematikan, dia masih bisa berdiri dan memberikan serangan balasan. Pertarungan ini pun berlangsung sengit, baik di darat dan di udara. Recep dari kejauhan terus memandangi pertarungan ayahnya tersebut. Meski ayahnya telah tiada, namun perasaannya masih sama. Dalam pertarungan ini, tidak ada kepura-puraan dan kejayaan. Yang ada hanyalah bentrokan dua jiwa yang tulus. Pada akhirnya, Choco dan Kamel yang masih bertarung dengan sengit harus dihentikan oleh dua Shikigami milik Ana. Ana menghentikan pertarungan ini karena merasa bahwa bertengkar itu tidak ada gunanya. Semuanya sungguh terkaget-kaget karena Ana mengganggu pertarungan penting ini. Tanpa berdosa, dia juga menendang dan membangunkan Yoh yang sedari tadi tertidur. Yoh pun terbangun dengan perasaan sangat kaget dan ketakutan. Pertarungan akhirnya benar-benar sudah berakhir. Chocolov sudah pingsan, dan energi spiritual golem juga sudah terkuras habis, sementara Seiram juga sama, tidak sadarkan diri. Profesor Kamel berencana untuk melenyapkan golem dari muka bumi ini, supaya tidak menjadi sumber masalah di kemudian hari. Dia pun hendak pergi dan menitipkan kedua anaknya pada semuanya. Sebenarnya Kamel begitu menyesal, karena telah mengabaikan kedua anaknya dan terlalu fokus pada penelitiannya. Dia sungguh meminta maaf atas perbuatan buruknya tersebut. Ketika Kamel hendak menekan tombol penghancur otomatis pada golem, tiba-tiba Ana langsung menghentikannya. Apalagi golem merupakan mesin dengan energi spiritual terintegrasi yang lumayan kuat, jadi sayang sekali kalau dihancurkan. Dia pun akan merebut golem dengan paksa agar bisa digunakan sebagai alat dalam upaya mengalahkan Hao. Pernyataan Ana yang seenaknya ini membuat semuanya terdiam, apalagi Profesor Kamel. Kamel sungguh tidak berdaya di hadapan Ana. Dia hanya bisa menurut saja ketika Ana meminta untuk memberitahukan cara untuk mengoperasikan golem. Untuk sementara waktu itulah, Profesor tidak boleh pergi kemana-mana, dan dia harus bersama dengan tim ini. Kamel pun lagi-lagi tidak berdaya menanggapi permintaan Ana. Adegan pun berpindah di sebuah rumah yang begitu nampak ramai karena semuanya tengah berkumpul. Kamel pun terlihat masih tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. Sementara semuanya masih berpesta dan tidur seperti biasanya, Yoh dan Chocorov saat ini dibawa oleh Faust untuk diobati. Recep dan Seiram juga terlihat tidur pulas di kamar Ana. Di luar rumah, Mikihisa yang tidak bisa menghentikan golem, anehnya juga tertidur dengan nyenyak. Ryu pergi menemui Gandara agar bisa memulihkan Chocorov. Faust sendiri telah menemukan kekuatan baru dari Chouzenji Ryaketsu. Malam yang panjang dan penuh dengan permasalahan ini pun akhirnya berakhir. Pada pagi harinya, terlihat Choco sedang menyendiri untuk meditasi. Dia pun tersenyum senang ketika Yoh datang menghampirinya. Choco meminta maaf karena telah melibatkan Yoh pada masalahnya. Bagi Yoh itu bukanlah masalah. Yang menjadi masalah bagi Yoh adalah kebangkitan Chocolov yang kehilangan penglihatannya. Yoh bertanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Menanggapi hal ini, Choco pun memiliki alasan tersendiri. Ketika seseorang telah kehilangan salah satu inderanya, maka indera yang lain pun menjadi semakin tajam. Untuk saat ini, Choco hanya ingin menebus dosa dan juga membuat Recep dan Seiram tertawa bahagia. Choco berpikir keras untuk bisa melakukan sesuatu. Sayangnya tidak juga ketemu solusinya. Oleh karena itulah dia memutuskan untuk menutup matanya dari cahaya agar bisa lebih memahami kedua bocil tersebut. Tiba-tiba saja Recep menjadi kebingungan ketika ayahnya menghilang entah kemana. Horo-horo dan yang lainnya pun juga ikut datang. Dia pun meremehkan si ayah yang ketakutan karena sosok Ana. Recep pun memukul perut Horo-horo untuk kedua kalinya demi membela ayahnya. Melihat Seiram yang ikutan datang namun tanpa emosi, membuat Choco tersenyum dan bersemangat. Dia pun melawak di depan semuanya dan berakhir dengan dihajar habis-habisan karena lawakannya sangat tidak bermutu. Sayangnya hal itu belum bisa membuat Seiram berekspresi. Choco pun masih terus dihajar oleh teman-temannya hingga tidak berdaya. Sementara Profesor Kamel memandangi putra-putrinya dengan perasaan bahagia. Disitulah setelah sekian lama, Seiram terlihat menunjukkan senyuman kecilnya untuk pertama kalinya. Dari 96 peserta turnamen Saman Fight, hanya tersisa sebanyak 39 orang saja
yang hingga saat ini masih bertahan. Tentunya, orang-orang yang bertahan ini didominasi oleh tim yang dipimpin oleh Shaman dengan level kekuatan dewa. Di dalam ruangan khusus panitia Shaman Fight ini, Goldva berkata tentang adanya beberapa peserta yang mundur dari turnamen. Itu adalah pilihan yang bijak dan sah-sah saja. Namun hal itu hanya berlaku jika yang bersangkutan masih hidup dan berhasil pergi dari pulau ini. Dengan serius, Kalim mengatakan bahwa hal ini sangat berkaitan dengan Hao yang dengan seenaknya sendiri memerintahkan pengikutnya untuk melakukan perburuan jiwa. Magna dan Nikrom yang berseberangan dengan Kalim juga berada di ruangan ini. Mereka menilai bahwa memang jumlah peserta benar-benar sudah menurun drastis. Pada akhirnya, para panitia ini mulai mendekati tugas utama mereka yang sesungguhnya. Selain itu, Nikrom menyampaikan pada Goldva tentang Silva yang berkhianat dan ingin mencuri 5 roh agung suku Pats selain Spirit of Fire. Dia menginginkan agar Silva segera diberikan hukuman supaya tidak mempengaruhi kinerja dari para panitia Shaman Fight yang lainnya. Goldva pun menyetujuinya. Untuk itulah dia memanggil Renim dan Bron untuk memberikan pembinaan khusus pada Silva. Terlepas dari baik dan buruk, sebenarnya semuanya sudah mengetahui aturan yang ada. Harusnya Silva juga memahami hal ini, dan dia harus bekerja dengan netral sebagai bagian dari panitia suku Pats. Di sebuah tanah yang lapang, Yoh dan Manta terlihat sedang ngobrol santai dan menikmati sejuknya udara di siang hari ini. Mereka berdua membicarakan tentang pertarungan Gandara yang sangat hebat. Sementara itu Ryu hampir selesai melakukan perbaikan pada camp dan terus memuji kehebatan Gandara. Nampaknya si Ryu ini juga sangat tertarik dengan Sati. Sati adalah sosok pimpinan Gandara yang cantik dan memiliki energi spiritual besar. Dia bahkan menduga-duga kalau kekuatan Sati mungkin jauh lebih kuat dari Hao. Tanpa diduga, tiba-tiba ada Opaco yang sudah duduk santai di sebelah Yoh dan Manta. Opaco yang merupakan pengikut Hao ini memastikan bahwa hanya tuannya sajalah yang akan memenangkan turnamen Shaman Fight. Untuk itulah Opaco meminta Yoh untuk bekerja sama dengannya. Yoh dan Manta pun terkejut melihat kelakuan Opaco yang agak aneh. Ryu yang menganggap Opaco begitu kecil dan lemah, malah terlempar jauh oleh tendangan Oversoul milik Opaco. Si Opaco pun memberikan sebuah pesan dari Hao agar Yoh segera kembali pada turnamen Shaman Fight. Jika Yoh tidak segera kembali sampai pada pertandingan berikutnya, maka Hao dengan terpaksa akan menghancurkan golem dan membunuh kedua bocah pemiliknya. Wajah Yoh pun seketika menjadi tegang mendengar ultimatum mengerikan ini. Di jam makan siang, semuanya nampak berkumpul untuk makan bersama. Sebelum itu, Anna menanyakan pada Yoh tentang rencana apa yang akan dilakukannya setelah ini. Dengan lemas, Yoh pun menjelaskan tentang pendiriannya. Dia juga tidak mungkin untuk menarik kata-katanya tempo hari. Apabila dia tidak jadi mundur dari Shaman Fight, maka akibatnya sudah bisa ditebak. Namun Anna sebenarnya hanya ingin menanyakan tentang perasaan Yoh saat ini. Hal yang dirasakan Yoh di dalam hati sanubarinya. Pertanyaan Anna ini benar-benar membuat Yoh tertegun dan diam. Pada sore harinya, Yoh terlihat menghela nafas panjang seakan-akan banyak sekali beban yang ada di pikirannya. Amidamaru menilai bahwa selama ini Yoh memang terlalu memaksakan dirinya. Apalagi ketika Yoh mengetahui kalau dirinya adalah kembarannya Hao, maka Yoh selalu mengejar tujuan untuk menjadi yang terkuat. Hal inilah yang membuatnya tanpa sadar menciptakan dinding di hatinya. Kekalahannya dari golem membuat Yoh sadar bahwa dirinya sangatlah lemah. Amidamaru pun mengeluarkan pedangnya dan menunjukkan bahwa dirinya yang saat ini sudah berkembang jauh. Walaupun dia adalah samurai yang tidak memiliki pengalaman selama 600 tahun, namun dia memberikan masukan penting pada Yoh. Sesungguhnya musuh utama yang harus dikalahkan Yoh adalah dirinya sendiri. Amidamaru juga meminta Yoh untuk menentukan hal penting dengan hatinya. Hal ini pun membuat Yoh mengingat pesan Masamune. Selain itu, dia juga mengingat semua pesan teman-teman dan keluarganya agar bisa terus melangkah maju menggapai impiannya. Yoh pun tidak ingin menyesal di kemudian hari. Sayangnya dia sudah membuang Oracle Bell-nya di sungai. Saat itu Anna datang dan memberikan Oracle Bell milik Yoh. Di hadapan Anna, Yoh begitu gemetar dan ketakutan ketika Anna memerintahkan Yoh untuk memungut kembali benda tersebut. Tentu saja Yoh menjadi lemas karena mendapatkan banyak omelan dari Anna. Dia pun hanya bisa meminta maaf tanpa banyak protes. Untungnya tindakan Yoh ini membuat Ren terselamatkan. Dengan terselamatkannya Ren, maka Yoh tidak akan menyesali pilihannya. Hal inilah yang membuat amarah Anna sedikit mereda.
Yoh sangat berterima kasih pada Anna karena telah mengamankan Oracle Bell-nya selama ini. Dia pun sudah membulatkan tekadnya untuk kembali pada turnamen Shaman Fight dan mengincar posisi Shaman King kembali. Saat ini suasana masih hujan di sekitaran penginapan. Ren, Horo-Horo, dan Sokolov nampak kesal pada Hao karena Hao hanya mengirimkan seorang bocah hanya untuk mengawasi pergerakan Yoh. Ren merasa benar-benar telah diremehkan, apalagi Hao menginginkan Yoh untuk kembali di Shaman Fight. Sebenarnya Horo-Horo menginginkan jika Yoh kembali ke Shaman Fight. Hanya saja, dia pasti akan menjadi lawan tim Ren di babak selanjutnya. Kekhawatiran Ren pun memuncak ketika akan menghadapi Yoh. Bagaimanapun juga, Ren agak ketakutan bila harus bertarung dengan Yoh. Sudah tidak bisa disangkal bahwa Yoh adalah lawan yang tangguh. Jalan pikirannya benar-benar tidak bisa ditebak, dan dia adalah musuh yang agak merepotkan. Namun di balik semua itu, baik Ren dan Horo-Horo sangat menyukai sifat Yoh. Untuk itulah Ren berjanji bahwa timnya akan menjadi lebih kuat untuk berhadapan dengan Yoh. Di sisi lain, Yoh nampak tengah berada di depan kapal X-Laws untuk memohon kemurahan hati Marco agar bisa kembali berlaga di Shaman Fight. Namun sudah bisa ditebak bahwa permohonan Yoh ini tidak akan mungkin untuk dikabulkan oleh X-Laws. Yoh yang sudah sadar akan hasil dari pertemuan ini pun sudah tidak ingin berdebat lagi. Dia akan menggunakan cara paksa untuk melawan semua anggota X-Laws, bahkan dengan Maiden sekalipun tidak masalah. Marco yang sudah menduga rencana Yoh ini pun menjadi marah. Dia menganggap Yoh adalah pecahan Hao yang merupakan penjahat dan menggunakan dalih kebebasan untuk kesenangan pribadinya. Marco pun berniat untuk mengakhiri nyawa Yoh dengan mengerahkan gabungan malaikat X-Laws, yaitu Archangel Fire. Untungnya Yoh bisa menghindari semua serangan mematikan para malaikat X-Laws. Yoh menyadari jika tidak mungkin menghindar terus-menerus. Dia pun mengeluarkan Spirit of Sword untuk meladeni Marco. Namun saat itu Lizard menghentikannya. Lizard merasa bahwa Yoh tidak mungkin melakukan pertarungan bodoh seperti ini. Yoh pun hanya bisa meminta Lizard menjauh dari pertarungan ini. Disinilah Marco mulai menyadari bahwa Yoh telah berkembang menjadi semakin kuat. Dia merasa Yoh nantinya bakalan menjadi ancaman besar bagi X-Laws. Untuk itulah dia memantapkan hatinya untuk membunuh Asakura Yoh sepenuhnya. Ketika Marco bersiap untuk mengeluarkan Death Penalty, dalam sekejap mata, Yoh telah membabat salah satu malaikat dan menimbulkan ledakan yang besar di udara. Marco sedikit terkejut, mengapa Yoh memiliki dua Oversoul. Ternyata, wujud Oversoul keduanya adalah Shikigami milik ayahnya, yaitu Imari dan Shigakiri. Dua roh ini memiliki keahlian untuk merubah bentuknya. Jadi Yoh menyembunyikannya di balik mantel dan membawanya serta ke tempat ini. Yoh berpikir bahwa dua Shikigami ini akan berguna untuk memalsukan kekuatannya. Saat ini Yoh tidak ingin kalah di tempat ini. Hal inilah yang membuatnya mengeluarkan Fumon Tonko untuk menghindari semua malaikat dan berniat untuk menyerang Marco dan anggota X-Laws lainnya di kapalnya. Walau demikian, Marco masih bisa menangkis serangan Yoh. Yoh pun memuji Marco yang sangat hebat sebagai seorang ketua X-Laws. Pujian ini secara tiba-tiba membuat Marco sangat marah, karena semua anggota X-Laws adalah bawahan dari Maiden. Semua anggota X-Laws begitu tegang menyaksikan kemarahan Marco. Yoh pun menjadi bingung dan tidak mengerti mengapa Marco semarah ini, padahal Marco sendiri adalah ketua dari tim malaikat X-Laws. Sesaat kemudian, muncullah sosok Lucis Lasso di tengah-tengah pertarungan. Marco agaknya sudah mengenal Lucis dan menanyakan apa maunya ke tempat ini. Tentu saja Lucis ingin menghancurkan organisasi yang tidak berguna yang telah dia ciptakan. Disinilah kita diperlihatkan bahwa ternyata bawahan Hao satu ini adalah pendiri X-Laws. Selain itu, Lucis juga berniat untuk membantu Yoh demi memenuhi keinginan Hao dan mengembalikan Yoh di Shaman Fight. X-Laws pun menganggap bahwa Yoh dan Lucis telah bekerja sama walaupun Yoh menyangkal semua tuduhan itu. John dan Bud mengeluarkan semua kemarahannya pada Lucis karena dia telah membantai semua teman-temannya yaitu X3. Ketika malaikat John menyerang Lucis, tanpa diduga roh ini langsung tertebas begitu saja. Disinilah muncul Fallen Angel milik Lucis yang dipenuhi dengan warna hitam dan syarat akan kekuatan kegelapan. John pun terkapar tidak berdaya ketika Oversoul-nya dihancurkan. Malaikat Lucis pun terus menyerang sisa malaikat lainnya dalam waktu sekejap saja. Lars dan Porf pun bernasib sama dengan John yang terkapar tidak sadarkan diri. Marco sebenarnya sudah mengingatkan ketiga bawahannya ini untuk tidak menyerang Lucis. Sayangnya mereka tidak mendengarkan. Marco juga mengungkapkan,
Sebagai pendiri X-Laws, Lucis langsung menggunakan malaikat permulaan yang bernama Lucifer. Hanya dirinya lah yang bisa menghentikan Lucis saat ini. Bentrokan kekuatan antara Marco dan Lucis begitu sangat besar. Marco merasa bahwa dirinya lah yang terus menjaga X-Laws selama ini. Dia tidak akan membiarkan X-Laws hancur begitu saja. Sementara Lucis sangat yakin kalau Marco tidak akan bisa mengalahkannya. Untuk itu dia meminta Marco untuk mengerahkan semua kemampuannya, termasuk senjata rahasianya. Dengan teknik Fumontonko, Lucis menghentikan pergerakan Marco dengan sangat mudah. Dia pun meminta Marco untuk menyerah saja, karena sebenarnya dia tidak ingin melukai Marco. Untuk itu, malam ini Lucis sudah menyiapkan sebuah kapal untuk Marco, agar si Marco ini bisa pulang ke kampung halamannya dan menyerahkan sisanya pada Lucis. Tentu saja Marco menolak, hingga Lucis pun bersiap untuk mengeksekusinya. Tiba-tiba Yoh menghentikan Lucis dan menyelamatkan Marco. Dia tidak paham dengan apa yang terjadi antara Marco dan Lucis. Dia hanya ingin meminta tolong pada Marco, walau dengan sedikit paksaan. Yoh hanya menginginkan agar Lucis segera pergi dari sini. Sementara itu Marco nampaknya masih marah, walaupun telah diselamatkan oleh Yoh. Pertarungan ini adalah pertarungan antara dirinya dengan Lucis. Lucis pun menilai Marco sudah bertambah hebat. Padahal dulunya Marco itu pendek dan mungil. Bahkan dia mendapatkan julukan Marco Cebol dan selalu dibully. Mendengar hal ini membuat Yoh dan Lizard kaget tidak percaya. Marco hanya bisa tersenyum mendengar aibnya diumbar. Namun dia tidak akan pernah melupakan hutang budinya pada Lucis. Bagaimanapun juga, Lucis telah membesarkannya, mengajarinya banyak hal, dan bahkan menyekolahkannya hingga universitas. Tentu saja, Marco juga berterima kasih karena Lucis telah mendirikan X-Laws. Sayangnya Lucis telah melenceng dari jalan yang benar, dan malah bergabung dengan Hao yang merupakan musuh nyata yang harus dikalahkan. Marco pun melepaskan jubahnya dan bersiap untuk menghadapi Lucis habis-habisan. Hari ini, dia akan membunuh Lucis karena telah berkhianat pada X-Laws. Lucis yang sadar kalau Marco telah membulatkan tekadnya, langsung meladeni tantangan Marco dengan melepaskan jubahnya juga. Bersama dengan Lizard, Yoh menyadari bahwa kedua orang ini akan mengakhiri semuanya di tempat ini. Untuk itulah, dia ingin menghentikan perkelahian konyol ini. Yoh sudah muak dengan banyaknya kebencian yang terlahir karena pembunuhan. Lizard pun memahami dan akan bertarung di sisi Yoh demi melindungi sesuatu yang berharga baginya. Sesaat kemudian, pertarungan antara Lucis dan Marco pun sulit dihentikan, bahkan oleh Lizard dan Yoh sekalipun. Pertarungan antara Marco dan Lakis terjadi dengan sangat sengit. Yoh dan Lizard hanya bisa menyaksikan pertarungan ini dengan sedikit kengerian. Nampaknya Lizard agak ragu, apakah mereka berdua bisa menghentikan pertarungan ini. Yoh sendiri sebenarnya juga ragu. Walaupun demikian, Yoh berkata hanya mereka berdua yang saat ini berada di situ. Mendengar penjelasan Yoh, Lizard pun berkata bahwa masih ada Maiden yang dirasa mampu untuk menghentikan pertarungan sengit ini. Tapi menurut Yoh, lebih baik mereka berdua melakukannya sendiri. Yoh juga menjelaskan bahwa Marco sedikit lebih kuat dari dirinya. Namun Lakis berbeda. Lakis sangatlah kuat, baik dari sisi energi spiritual dan energi roh. Jika saja Lakis serius, mungkin Marco sudah mati sejak tadi. Si Lakis tidak bertarung dengan serius karena dia mau menghemat energi spiritualnya. Lizard pun terkejut mendengarkan penjelasan Yoh. Jadi pada intinya, tujuan utama Lakis adalah untuk menghancurkan Maiden. Apabila mereka memanggil Maiden, maka ini sama saja dengan memancing keributan yang besar. Pertarungan sengit ini pun terhenti ketika Lucifer berhasil menghancurkan Michael. Lakis sudah merasa menang, sementara Marco sudah kehilangan harapan dan bertekuk lutut di hadapan Lakis. Sementara itu Yoh mengajak Lizard untuk melakukan sesuatu serta menyelamatkan Marco dari bayangan Lakis. Sayangnya Lizard masih ketakutan dalam menghadapi Lakis. Saat itu Yoh merangkulnya dan memastikan bahwa mereka pasti bisa melewati kesulitan ini. Ketika Lakis hendak menembak Marco, Yoh pun bergerak untuk menghentikannya dengan menggunakan Spirit of Sword. Lakis pun tidak memahami bagaimana bisa Yoh meminta izin pada X-Laws untuk kembali mengikuti Shaman Fight. Menurutnya, jika X-Laws dihancurkan, seharusnya tujuan Yoh telah tercapai. Padahal Yoh sendiri berkata akan menggunakan cara paksa agar bisa kembali berlaga di turnamen tersebut. Jadi menurut Lakis, Yoh seharusnya sepaham dengannya,
Namun Yoh tetap ngotot akan meminta izin dengan niat yang tulus dari hatinya. Lakis pun mengagumi pemikiran Yoh, namun dia juga menganggap bahwa hal tersebut adalah suatu kebodohan. Dia pun tidak ada pilihan lain dan akan menghancurkan jiwa dan roh milik Yoh. Yoh dengan teknik Fumontonko berhasil menghindari semua serangan Lucifer. Namun ketika ia hendak mengeluarkan Daikokujin, serangannya terhenti karena Lucifer bisa bergerak dengan sangat cepat dan membalik keadaan. Lakis pun memerintahkan Lucifer untuk menghancurkan Amidamaru dengan palu besarnya. Sebelum hal itu terjadi, untungnya Sama segera menangkap Yoh dan muncullah Iron Maiden Gianna. Kelihatannya Lizard berhasil meminta bantuan Maiden untuk menghentikan Lakis. Namun yang sebenarnya terjadi, Yoh meminta Lizard untuk menggunakan roh Imari dan Shigakiri untuk membuat Maiden palsu sehingga bisa menarik perhatian Lakis. Cara ini memang agak beresiko, namun layak untuk dicoba. Ketika melihat Maiden, Lakis tersenyum karena dia memang berencana untuk membunuhnya. Namun Lakis sepertinya telah mengetahui rencana kedua bocah ini. Dia sadar ketika melihat Maiden yang tidak memiliki bayangan dan merupakan Oversoul. Lakis pun berencana untuk menghabisi Lizard terlebih dahulu dan menjadikannya sebagai peringatan keras untuk Yoh. Saat Lucifer hendak melancarkan serangannya, ternyata tubuh Lizard adalah Oversoul juga. Lakis pun menyadari ketika dia bertarung dengan Yoh, ternyata Lizard telah bertukar tempat dan membawa Maiden yang asli bersama dengan Zalel. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Zalel langsung menebas Lucifer dengan pedangnya hingga tidak bersisa. Lakis pun benar-benar dibuat kalah dan pingsan seketika karena Oversoul-nya dihancurkan. Sesaat kemudian, Yoh dan Lizard terlihat duduk santai di pinggiran pantai dan membicarakan kondisi Maiden yang sedari tadi tidak banyak bicara. Kelihatannya Maiden agak syok setelah mengetahui fakta bahwa dia sebenarnya adalah gadis biasa. Sejak kecil, Lakis dan Marco menganggapnya sebagai manusia suci dan memperlakukannya layaknya dewa. Lizard lantas mengalihkan pembicaraan dan tidak menduga kalau wujud asli dari Lucifer adalah sebuah supercar. Yoh pun menjelaskan bahwa itu adalah wujud dari suku Mogami. Suku Mogami sendiri adalah benda berharga yang bisa dimasuki roh dan merupakan wujud dari perasaan pemiliknya yang menumpuk. Disitulah Marco yang sudah sadar memberikan penjelasan tentang mobil super yang dilengkapi dengan mesin DOHC 12 silinder tipe V. Mobil hitam keren ini adalah benda kesayangan Lakis. Si Marco juga memperlihatkan wujud asli dari Michaelnya, yaitu supercar yang berwarna putih. Dia pun menjelaskan asal-muasal dirinya, yang merupakan seorang direktur sebuah dealer khusus supercar yang bernama Dealer Super Marco. Dealer ini adalah perusahaan yang didirikannya dengan dukungan Lakis. Keuntungan perusahaan ini terus meningkat, bahkan mereka bisa mendesain supercar sendiri untuk dijual di pasaran. Di saat itulah, Hao datang dan menghancurkan semuanya. Marco pun kehilangan semua hal yang penting dan disayanginya. Marco menceritakan hal ini pada Yoh dan Lizard supaya mereka memahami masa lalunya yang begitu menyedihkan. Saat ini, Marco hanya ingin membunuh Hao. Dia juga sudah tidak peduli dengan Yoh yang ingin kembali berlaga di Saman Fight. Dia pun hendak bunuh diri dengan mengarahkan pistol ke kepalanya. Ketika hendak menarik pelatuk pistolnya, Maiden dengan cepat menghentikannya. Maiden nampaknya masih memegang teguh prinsip dasar X-Laws dan memandang tindakan Marco adalah sebuah kejahatan serta jauh dari kebenaran. Maiden juga telah menerima kenyataan dengan tidak meragukan kebaikan Marco sedikit pun. Untuk itulah, Maiden ingin agar Marco terus menemaninya hingga akhir. Dia juga berterima kasih pada Yoh karena telah menyelamatkan X-Laws. Namun hal ini tidak mengubah fakta bahwa Yoh adalah seorang musuh. Untuk itulah Maiden menginginkan agar semuanya dituntaskan di turnamen Saman Fight. Yoh hanya bisa menanggapi hal ini dengan sebuah senyuman lega. Scene pun berpindah, di mana semuanya lagi-lagi terlihat hendak makan siang bersama. Anna sungguh kesal karena tempat makan ini semakin banyak orangnya ketika telah terjadi sesuatu. Namun menurut Lakis ini adalah hal yang baik, karena Yoh sudah dipastikan kembali ke turnamen dan hal ini layak untuk dirayakan. Walaupun demikian, kegiatan makan bersama ini masih diwarnai dengan beberapa perselisihan yang tidak begitu penting. Ren yang nampak kesal langsung menggebrak meja dan meminta Yoh supaya membahas hal penting yang tidak sempat tersampaikan. Yoh pun berdiri dan segera membahas hal penting ini bersama-sama. Dia pun memastikan pada semuanya
bahwa pemenang Saman Fight adalah Asakura Hao. Mendengar hal ini sontak membuat seisi ruangan tidak percaya. Tentu saja hal ini sudah jelas, karena energi spiritual Hao terlalu besar, yaitu 1,25 juta. Ini adalah angka yang tidak bisa dicapai oleh siapapun. Ketika Ren menanyakan mengapa mereka repot-repot bertarung kalau sudah tahu Hao yang menang, Yoh pun memintanya untuk mendengarkan dulu penjelasannya. Dari informasi yang ditinggalkan Hao bersama dengan keluarga Asakura, setelah memenangkan Saman Fight dan untuk menjadi satu dengan Great Spirit, seorang Saman harus melakukan ritual pembersihan dan mengalami mati suri. Yoh pun berencana untuk mengincar momen penting tersebut. Informasi ini sudah valid karena Silva sendiri telah memastikannya. Lakis pun memastikan bahwa hal tersebut legal dilakukan. Selain itu, untuk mencapai tingkat raja, maka 10 anggota PATS yang merupakan panitia turnamen ini harus dikalahkan. Jadi sudah jelas bahwa nantinya 10 imam ini akan berhadapan langsung dengan pemenang Saman Fight, yaitu Hao. Karena hal inilah, Hao sendiri telah merekrut banyak pengikut demi melancarkan keinginannya untuk menjadi seorang Saman King. Ana menambahkan, tidak sembarangan orang bisa melakukan hal tersebut. Hanya 12 orang dari 4 tim yang memenangkan turnamen utamalah yang bisa melakukannya. Babak pertama telah selesai dan dimenangkan oleh tim yang merupakan bagian dari Gandhara. Hal ini pun cukup menjelaskan bahwa julukan Gandhara yang merupakan salah satu dari 3 kekuatan besar bukanlah sebuah isapan jempol semata. Dan yang pasti, tim yang diunggulkan Gandhara, yaitu Vidya Raja, akan berhadapan dengan tim Doran hari ini. Wajah Ren, Horo-Horo, dan Chocolove langsung terlihat begitu tegang. Adegan pun berpindah menjadi lebih serius saat ketiga bocah ini berendam di air hangat dan membicarakan pertandingan penting yang nantinya akan mereka hadapi. Dengan tegas, Ren menargetkan kemenangan dalam pertandingan ini. Bagaimanapun juga, dia dan timnya masih berniat untuk menjadi Saman King. Masalahnya, musuh kali ini sangat kuat dan memiliki roh kelas dewa. Lebih parahnya lagi, mereka benar-benar tidak memiliki informasi apapun tentang Vidya Raja. Namun Ren sebenarnya lebih memikirkan pertandingannya melawan Yoh daripada Vidya Raja. Terlihat jelas bahwa timnya tengah berada di blok yang sama dengan Funbari Onsen. Jadi dia meminta Horo-Horo dan Choco untuk lebih fokus memikirkan hal tersebut. Ren juga begitu serius akan melawan musuh hari ini dan menang. Menurutnya, lawan hari ini hanyalah batu loncatan saja. Waktu pertandingan babak kedua pun telah dimulai. Seperti yang dijelaskan di awal, tim Doran harus berhadapan dengan Vidya Raja. Dengan melihat lawannya sekilas saja, membuat Ren sudah memahami bahwa musuhnya kali ini benar-benar sangat kuat. Namun dia tidak gentar sama sekali, karena dia yang sekarang ini sudah bisa melihat jauh ke depan. Dia pun meminta izin pada Horo-Horo dan Chocolove untuk maju duluan dan menyerahkan sisanya pada mereka berdua. Kedua partnernya ini pun mengiyakannya dan mundur dari arena. Ren pun sudah tidak peduli dengan harga mati yang harus dibayar timnya pada pertandingan kali ini. Pokoknya, timnya harus meraih kemenangan. Tanpa banyak bicara, Ren langsung melancarkan serangannya untuk mengetahui seberapa kuat tim Vidya Raja. Dia pun mengeluarkan teknik pamungkasnya, yaitu Togenkyo, yang melepaskan berbagai jenis senjata tajam untuk membantai musuh. Faktanya, 3 orang dari Vidya Raja masih tenang dan berdiri tegak di atas arena seperti tidak terjadi apa-apa. Ren yang terkejut akhirnya memutuskan untuk menyerang salah seorang musuh yang dianggapnya paling lemah untuk mengurangi ancaman. Namun ketika hendak menyerang, businya malah terlihat menghilang dan tidak bisa mencapai musuh. Manusia gundul incaran Ren ini pun memperkenalkan dirinya yang bernama Yainage, dan tentu saja dia adalah anggota terlemah di Vidya Raja. Yainage pun memperlihatkan wujud Oversoul-nya yang bernama Kundali dan menghempaskan Ren begitu saja dengan tapak penyelamatnya. Ternyata, tapak milik Kundali ini memiliki kemampuan untuk meniadakan semua serangan energi spiritual. Tentu saja, bila serangan dan pertahanan Ren memanfaatkan energi spiritual, maka semua usahanya menjadi tidak berguna. Ren pun telah memahami situasi, dan dia semakin bersemangat untuk membongkar trik rahasia Yainage. Sementara Yainage sendiri sudah yakin bahwa Ren terlalu percaya diri, padahal perlawanannya sia-sia. Yainage bahkan dengan entengnya menawarkan pilihan yang baik dan meminta Ren untuk mengakui kekalahannya. Mendengar pacotan ini,
membuat Horo-Horo dan Chokorov begitu tidak terima dan semakin tidak ingin mengalah. Yainaga pun meminta kedua rekannya, yaitu Kado dan Jackson, untuk mundur dari arena dan membiarkannya bertarung 1 lawan 1 dengan Ren. Kali ini dia pun mulai serius bertarung. Sementara itu, Ren dengan percaya diri memastikan sekali lagi akan membongkar trik pembatalan energi spiritual milik Yainaga. Scene dibuka dengan Yoh yang mulai tidak nyaman dengan pertandingan setelah ini, di mana mungkin saja dia akan berhadapan dengan Hao ataupun Silva. Dia sebenarnya sudah mengetahui fakta yang tidak menyenangkan ini. Dia pun memutar otaknya untuk mencari solusi dan menyelesaikan persoalan ini tanpa memaksakan diri, walaupun faktanya memang sudah tidak ada jalan keluar. Sesaat kemudian, Marco, Maiden, dan Lizard terlihat mendatangi Yoh dan kawan-kawan. Marco yang melihat begitu sulitnya pertandingan ini mulai bertanya-tanya tentang musuh yang dihadapi Ren dan timnya saat ini. Ryu pun menjawab bahwa musuh tim Ren saat ini adalah Gandara yang merupakan Buddha. Ada 4 macam Buddha, yaitu Nyorai, Bosatsu, Myoh, dan Ten. Tim Vidya Raja atau Myoh yang dihadapi Ren saat ini adalah sekelompok orang yang berpikir bahwa kekuatan adalah segala-galanya. Agaknya Ren dan yang lainnya sedikit kerepotan menghadapi lawannya kali ini. Adegan pun berpindah di arena, di mana Ren menyerang Yainaga dengan businya sekali lagi. Sayangnya, serangannya kembali ditiadakan oleh Yainaga. Si Yainaga sendiri begitu kecewa, karena Ren menyerang secara ngawur dan tidak perhitungan. Ren sendiri sepertinya sudah tidak ambil pusing dengan komentar Yainaga. Dia akan melakukan apapun agar bisa membongkar trik busuk Yainaga, walaupun energi spiritualnya habis dan tidak bersisa. Sayangnya sebanyak apapun Ren menyerang, Yainaga masih tetap percaya diri dan melenyapkan semua energi spiritual Ren. Yainaga sebenarnya tidak suka membunuh orang dengan sia-sia. Untuk itulah, dia meminta Ren untuk menghentikan usahanya dan menyerah baik-baik. Ren pun tersenyum dan mengabaikan penawaran Yainaga. Dia tidak akan pernah menyerah, hingga Kundali menghempaskannya ke sudut arena dengan pukulan bertubi-tubi. Yainaga pun kembali memerintahkan Kundali untuk melakukan penyerangan. Hebatnya, Ren dengan cepat menghindar dan membelakanginya. Ren pun menggunakan teknik Fumontonko yang secara sempurna dikuasainya dan melakukan serangan kembali dengan Golden Punch Bason. Sayangnya serangannya masih tidak bisa mencapai Yainaga. Walaupun demikian, Ren terlihat begitu percaya diri dan mulai menemukan arah pertarungannya. Dia pun terus melancarkan pukulannya, walau akhirnya dia tetap terhempas mundur di hadapan Kundali. Horo-Horo dan Choco yang menyaksikan pertandingan ini begitu khawatir, namun Ren memastikan kedua rekannya ini untuk diam dan memperhatikannya. Yainaga agaknya telah menyadari kalau Ren sengaja menerima serangannya agar Horo-Horo dan Chocolov mengetahui rahasia triknya. Tapi Yainaga sama sekali tidak merasa khawatir, karena semua energi spiritual akan lenyap di hadapannya, khususnya pada orang yang memiliki tekad kuat seperti Ren. Ketika Yainaga menyerang Ren secara frontal, tiba-tiba saja secara cepat dia terhempas oleh Oversoul milik Ren. Yainaga pun dibuat seakan-akan tidak percaya bahwa Oversoul-nya telah berhasil ditembus. Ren pun melubangi pundak Kundali hingga Yainaga tidak bisa berkata-kata. Ketika sedang bertarung, Ren yang dulu hanya berpikir untuk membunuh lawannya. Tapi setelah dikalahkan berkali-kali, akhirnya dia menemukan suatu jawaban, yaitu membunuh hatinya sendiri yang lemah setelah kalah dari musuh. Dengan kata lain, dia harus menang melawan dirinya sendiri dan mengerahkan segala kekuatannya untuk mengungkuli musuh. Ren pun mengeluarkan Raizo, serangan mematikan yang berwujud petir dan meledakkan Kundali hingga membuatnya tidak berdaya. Inilah wujud Oversoul baru milik Ren yang bernama Bushin Jutsu. Oke, kita kembali pada scene di mana Ren dan timnya tengah berkumpul di penginapan. Ren bertanya pada Chocolov, bagaimana caranya untuk menjadi lebih kuat. Menurut Ren, Choco adalah member tim yang paling kuat, sementara Horo-Horo adalah yang terlemah. Ren sadar, untuk menjadi lebih kuat, mereka harus berlatih dengan serius. Menanggapi Ren yang lebih serius dari biasanya, Choco pun berinisiatif untuk bertanya pada sang guru,
di mana gurunya ini sudah berpengalaman mengikuti turnamen Summon Fight dan mengikuti ratusan pertandingan, yaitu Pascual Abbats. Singkat cerita, Abbats mulai bertanya pada semuanya tentang hubungan antara Saman dan roh. Menurut Abbats, semua member tim harus bisa mengubah pola pikirnya sehingga bisa memunculkan kombinasi yang kuat. Minimal tim ini harus bisa saling mendukung dan memaksimalkan kekuatan, walaupun hanya membayangkannya saja. Abbats pun menyampaikan bahwa waktu tidak berpengaruh di tempat ini, dan dia akan membuat tim ini kuat seperti terlahir kembali. Kembali di arena Summon Fight, Yae Naga nampak kesal dan bingung. Pasalnya di dunia ini, ada energi spiritual yang bisa menandingi kemampuannya. Saat itulah, Jackson mulai maju dan menyingkirkan Yae Naga yang dirasa sudah kalah dan jadi terbawa emosi. Si Jackson juga terlihat begitu kesal, karena dengan kalahnya Yae Naga, maka secara otomatis nama baik kedua Gandara tercoreng. Ketika Ren akan mundur untuk beristirahat sejenak karena kehabisan energi spiritual, tiba-tiba saja Fudo yang merupakan roh milik Jackson menyerangnya dari belakang. Nampaknya Jackson sangat serius dan tidak suka berbasa-basi. Serangan pedang ini pun membuat Ren tersungkur dengan begitu mudah. Hal ini pun membuat Choco naik pitam dan langsung menyerang Jackson. Sayangnya dia dihentikan oleh Fudo dengan pedang besarnya. Tentu saja hal ini membuatnya tidak bisa menyerang Jackson dengan maksimal. Abbats yang telah muncul menjelaskan bahwa Ren tidak terluka sedikit pun, sehingga hal ini menjelaskan bahwa serangan Fudo jelas-jelas adalah serangan spiritual. Abbats juga meminta pada Choco untuk bisa mengendalikan emosinya. Pertandingan ini pun menjadi yang terberat, karena jika Choco dikalahkan, maka mereka semua sudah tidak memiliki harapan. Sayangnya, walaupun Chocolove telah mengeluarkan teknik Jaguarman, namun dia benar-benar dibuat tidak berkutik. Padahal dia sudah berjanji pada Ren untuk membawanya menuju ke laga selanjutnya. Dia pun kalah dengan telak, menghadapi serangan panah Aizen yang merupakan sosok roh pendamping Kado. Horo-Horo yang merupakan member terakhir dari The Ren sungguh sangat terkejut ketika Choco telah dikalahkan dengan telak. Namun anehnya, walaupun Horo-Horo tidak bisa bergerak dari tempatnya berdiri, tapi semua serangan Kado bisa dihentikannya dengan mudah. Tanpa sadar, kekuatan esnya telah menghalangi semua serangan panah Kado yang terlihat begitu brutal. Horo-Horo pun berniat untuk menghindari serangan tersebut, karena Choco yang memiliki kecepatan tinggi saja tidak bisa menghindarinya. Horo-Horo yang masih sangat terkejut hanya kepikiran untuk langsung menghabisi musuh di depannya saja. Otaknya pun dipenuhi dengan berbagai pertanyaan tentang banyak hal, dan tentunya bagaimana cara mengalahkan dua musuh kuat di depan matanya. Di dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, Horo-Horo berusaha untuk tetap tenang, walaupun dia sendiri sebenarnya tidak begitu yakin. Ketika Fudo dan Aizen menyerang secara bersamaan, tiba-tiba saja tanpa sadar Horo-Horo berhasil menghentikan serangan tersebut dengan tembok esnya. Nampaknya kali ini Horo-Horo terlihat serius dan menunjukkan hasil latihannya selama ini. Kedua lengannya diselimuti dengan balok es yang lumayan besar, yaitu Nipopo Tokunpe. Saat Jackson meremehkan wujud Oversoul baru ini, dalam sekejap mata, Horo-Horo sudah melubangi bahu Fudo. Jackson yang merasa kuat langsung memerintahkan Fudo untuk memberikan pelajaran pada Horo-Horo. Tapi semua serangan Fudo bisa dengan mudah dipatahkan oleh Horo-Horo. Sementara itu, Kado bersama dengan Aizen memberikan serangan panah bertubi-tubi pada Horo-Horo. Sayangnya lagi-lagi dengan mudah, Horo-Horo menghancurkan semua anak panah Aizen hingga hancur berantakan. Bahkan saking kuatnya, pukulan es Horo-Horo dengan telak mengenai tubuh Aizen dan menghancurkan roh level dewa ini hingga berkeping-keping. Horo-Horo terlihat begitu tenang, namun energi spiritualnya begitu mengerikan. Kejadian ini pun membuat tim Vidya Raja begitu terkejut dan kehabisan kata-kata. Di sudut ruangan, Sati sangat berterima kasih pada bos karena telah memberikan informasi berharga mengenai Horo-Horo. Selain itu, Jun juga terlihat bekerja sama dengan Gandara demi kepentingan klan Tao dan adiknya sendiri, yaitu Taoren. Saat ini maksud dan tujuan Gandara mengikuti Summon Fight masih belum diketahui dan sangat misterius. Di sisi lain, Hao telah mengetahui nama asli dari Horo-Horo, yaitu Usui Horkeu. Horkeu sendiri memiliki arti serigala.
Sepertinya ada legenda yang menginformasikan bahwa leluhur huru-huru adalah keturunan dari suatu ras serigala dan dewi. Dan pastinya, serigala tersebut saat ini adalah spesies yang sudah punah, yaitu serigala Jepang. Hao mengatakan bahwa setiap nama memiliki jiwa. Jika jiwa tersebut menerima suatu nama, maka nama itu akan menjadi raganya. Menurut Hao, kondisi huru-huru saat ini begitu kuat dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Sayangnya, ada sekelompok orang yang ingin memanfaatkan kekuatan hebat milik huru-huru. Tentunya sekelompok orang ini adalah Gandara dan 5 pejuang. Untuk itulah Hao memerintahkan tim Sukigumi untuk memastikan semua rencana berjalan dengan lancar. Sementara tim Hanagumi diminta untuk menang pada pertandingan selanjutnya. Hao juga memerintahkan Lakis untuk menjemput Opaco kembali. Saat itulah Lakis menginformasikan pada Hao bahwa Yoh saat ini sudah berkembang lumayan kuat. Kembali ke arena pertandingan Summon Fight. Tanpa disangka, ketiga anggota tim Vidya Raja sama-sama kehabisan energi spiritual. Hal yang sangat aneh ini tentu saja membuat tim Doruan menang. Huru-huru sendiri telah sadar bahwa dia dimanfaatkan oleh Ren dan Chokolov karena sebenarnya mereka pura-pura kalah. Jackson begitu tidak percaya. Bagaimana bisa Ren dan Chokolov terlihat baik-baik saja setelah tertebas oleh pedang voodoo? Abbas pun menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena adanya netralisasi energi spiritual. Tim Vidya Raja sendiri terlalu percaya diri, sehingga tidak memiliki rencana cadangan sama sekali untuk memenangkan pertandingan. Choco sendiri begitu senang, karena berkat Abbas, mereka semua bisa mengetahui jati diri huru-huru yang sebenarnya. Ren pun menambahkan bahwa selama ini huru-huru selalu berpura-pura untuk menjadi sosok yang lemah dari siapapun. Padahal sebenarnya huru-huru adalah saman yang begitu kuat. Mendengar hal ini pun hanya bisa membuat huru-huru terdiam. Dengan serius, huru-huru berjanji pada suatu hari nanti akan menceritakan semuanya pada teman-temannya. Namun Ren dan Choco terlihat santai dan tidak berpikir ke arah sana. Yang terpenting, saat ini mereka bertiga telah memenangkan pertandingan yang begitu berat ini. Oke gengs, itulah akhir dari cerita Shaman King episode 40. Semoga kalian semuanya suka dan terus mengikuti ceritanya. Kritik dan saran akan selalu kami tunggu demi kebaikan channel ini. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Dan apabila ada penyampaian dari kami yang kurang benar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, dan sampai jumpa kembali di konten kami selanjutnya.